Tidak ada satupun helai daun hijau. Tidak ada setetes pun air yang mengalir di sini. Hanya ada kesunyian yang memekakkan telinga di bawah terik matahari yang tak kenal ampun. Di kejauhan, tampak 3 bayangan kecil berjalan perlahan menantang maut. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, membawa istrinya Hajar dan bayi mungilnya Ismail. Langkah mereka berat, membelah lautan pasir yang seolah tak berujung. Ibrahim berhenti di pusat lembah, tempat yang kelak akan menjadi kiblat dunia. Dengan tangan yang bergetar, ia meletakkan sekantung kurma dan wadah air dari kulit hewan. Tanpa kata, sang nabi berbalik. Ia harus pergi, meninggalkan belahan jiwanya. Hajar terpaku, air matanya mulai menggenang. "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau?" Ibrahim tak menjawab. Ia terus melangkah, menyembunyikan pedihnya perpisahan di balik ketaatan. Hajar bertanya lagi, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ibrahim berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia menjawab singkat, "Ya." Seketika, ketakutan Hajar sirna. "Jika demikian, Allah tidak akan membiarkan kami." Matahari mulai tenggelam, meninggalkan Hajar sendirian bersama tangisan bayi Ismail. Malam-malam di gurun terasa sangat dingin dan mencekam bagi ibu yang sendirian. Bekal kurma itu habis. Air dalam wadah kulit itu tak lagi menyisakan setetes pun. Air susu Hajar pun mengering. Bayi Ismail mulai beronta, kerongkongannya haus luar biasa. Suara tangisannya membelah kesunyian lembah, membuat hati sang ibu tersayat. Hajar tak sanggup melihat putranya menderita. Ia berlari mendaki bukit terdekat, Safa. Dari puncak Safa, ia menatap cakrawala, berharap melihat kafilah atau sumber air. Nihil. Ia turun dengan tergesa-gesa, berlari melintasi lembah menuju Bukit Marwah. Di antara 2 bukit itu, ia berlari lebih cepat, seolah mengejar waktu dan takdir. Di puncak Marwah, ia kembali menatap kosong. Gurun itu tetap diam 1000 bahasa. Ia kembali ke Safa, lalu kembali lagi ke Marwah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tubuhnya mulai melemah, namun imannya tak pernah goyah. 6 kali, kakinya mulai terluka oleh batu tajam, namun cinta pada Ismail lebih kuat. Ke-7 kalinya, ia sampai di Marwah. Ia mendengar suara misterius yang menenangkan. Suara itu berasal dari arah tempat Ismail dibaringkan. Hajar bergegas kembali. Ia melihat sesosok makhluk bercahaya berdiri di dekat putranya. Malaikat Jibril. Jibril menghentakkan sayapnya atau tumitnya ke tanah yang gersang itu. Tiba-tiba, keajaiban yang tak masuk akal terjadi di depan mata Hajar. Air jernih memancar keluar dari perut bumi. Dingin, segar, dan murni. Hajar berteriak penuh syukur, "Zam-zam, berkumpullah, berkumpullah." Ia meminumnya dan segera memberi minum Ismail. Kehidupan kembali ke lembah itu. Berita tentang air Zam-zam menyebar. Kabilah Jurhum yang melintas mulai singgah. Lembah yang tadinya mati, kini mulai berdenyut dengan kehidupan manusia. Ismail tumbuh di antara suku Jurhum, belajar bahasa Arab dan keberanian gurun. Ia menjadi pemuda yang gagah, jujur, dan memiliki pekerti yang luar biasa mulia. Namun kedamaian ini hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Tahun-tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali untuk menemui putra yang ia rindukan. Pertemuan itu penuh dengan air mata kebahagiaan.
ayah dan anak kembali bersatu. Namun di suatu malam yang tenang, sebuah mimpi datang kepada sang ayah. Dalam mimpinya, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya, Ismail. Ia terjaga dengan keringat dingin. Ia menganggap itu hanyalah bisikan tidur. Namun mimpi itu datang lagi di malam kedua, jelas dan tidak terbantahkan. Di malam ketiga, ia sadar ini bukanlah sekedar mimpi, melainkan wahyu dari Allah. Hatinya hancur. Bagaimana mungkin ia menyembelih anak yang ia nantikan selama 80 tahun? Namun ketaatannya kepada Allah tidak memiliki batas. Ia harus menyampaikan ini. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Suara Ibrahim bergetar menahan tangis. Ismail menatap ayahnya dengan tenang. Tidak ada ketakutan di matanya. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Langit pun seakan bergetar mendengar kepatuhan luar biasa dari seorang anak manusia. Persiapan dilakukan. Mereka menuju tanah Mina untuk melaksanakan perintah suci ini. Di tengah jalan, iblis muncul dalam wujud manusia untuk menggoda Ibrahim. Bagaimana mungkin ayah membunuh anaknya? Itu bukan Tuhan, itu setan, bisik iblis. Ibrahim sadar itu godaan. Ia mengambil 7 kerikil dan melemparkannya. Allahu Akbar. Iblis menghilang, namun muncul lagi di tempat kedua. Kembali Ibrahim melemparinya. Di tempat ketiga, iblis menyerah. Inilah asal mula syariat lempar jumrah. Mereka sampai di tempat penyembelihan, sebuah batu datar yang dingin dan sepi. Ismail meminta ayahnya untuk menajamkan pisau agar ia tidak tersiksa. Ikatlah aku dengan kuat, ayah, agar aku tidak berontak, ucap Ismail lembut. Ismail meminta wajahnya dipalingkan agar Ibrahim tidak ragu karena menatap matanya. Ibrahim mengangkat pisaunya, tangannya gemetar hebat. Seluruh malaikat menatap sedih. Ia menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Ia menekan pisau itu ke leher Ismail. Tapi keajaiban terjadi. Pisau itu mendadak menjadi tumpul, tidak bisa melukai sedikit pun. Ibrahim mencoba lagi dengan tenaga lebih besar, namun pisau itu tetap tidak berfungsi. Ia melempar pisau itu ke sebuah batu, dan batu itu terbelah menjadi 2. Tiba-tiba, suara guntur yang agung memenuhi angkasa. Langit terbelah cahaya. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya inilah ujian yang nyata." Ibrahim dan Ismail tersungkur sujud. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawakan tebusan dari surga. Seekor domba jantan yang besar dan gemuk muncul secara gaib di depan mereka. Ibrahim menyembelih domba itu sebagai pengganti Ismail. Inilah awal ibadah kurban. Ayah dan anak itu berpelukan. Isak tangis haru menggantikan ketegangan maut. Mereka telah lulus dari ujian cinta yang paling berat dalam sejarah manusia. Tahun-tahun berlalu, Allah memerintahkan mereka membangun kembali rumah Allah, Ka'bah. Mereka mengumpulkan batu-batu hitam dari gunung-gunung di sekitar Makkah. Ismail mengambil batu dan Ibrahim menyusunnya dengan tangan yang ahli. Saat bangunan semakin tinggi, Ibrahim berdiri di atas sebuah batu yang membekas telapak kakinya. Inilah makam Ibrahim, simbol kerja keras dan ketaatan dalam membangun peradaban. Mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Terimalah amal kami, wahai Allah. Ka'bah berdiri tegak. Bangunan sederhana berbentuk kubus, namun menyimpan keagungan ilahi.
Allah memerintahkan Ibrahim, "Panggillah manusia untuk melaksanakan haji. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus." Ibrahim bertanya, "Suaraku tidak akan sampai ke ujung dunia." Allah menjawab, "Engkau yang memanggil, Aku yang akan menyampaikannya." Dan benarlah, hingga hari ini, jutaan lisan menyahut panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Hikmah 1. Kisah Ismail adalah tentang kepasrahan total. Sembelihlah Ismail di hatimu. Segala sesuatu yang kita cintai melebihi Allah bisa menjadi ujian yang amat berat. Hikmah 2. Ketaatan seorang anak kepada orang tua selama itu di jalan Allah. Ismail tidak pernah membantah karena ia tahu ayahnya adalah utusan Allah. Hikmah 3. Allah tidak pernah menyanyiakan pengorbanan hambanya. Dari air mata Siti Hajar lahir mata air Zam-Zam yang tak pernah kering selama ribuan tahun. Dari kesabaran Ibrahim dan Ismail lahir kiblat yang menyatukan seluruh umat Islam.